Sebagai mantan mahasiswa, kita sadar benar bahwa kita tidak pernah diajar ya satu mata pelajaran pun atau satu detik pun, satu menit pun untuk belajar bagaimana caranya membuat bom molotov dan kemudian melemparkan kepada aparat keamanan yang bisa jadi bahwa aparat keamanan itu memiliki putra-putri yang juga adalah mahasiswa. Jadi teman makan teman. Kita akan bahas tentang penolakan atau demo mahasiswa yang anarkis yang tentu berkaitan dengan penolakan atas undang-undang ya, perubahan undang-undang atau revisi undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 yang berbicara pada konteks penambahan beberapa pasal-pasal tertentu atau perluasan dari pasal-pasal tertentu. Kita akan bahas tentang soal ini di bukan partai politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, kita barusan saja menyaksikan beberapa hari ke belakang ini ada protes publik ya, dalam konteks ini adalah masyarakat sipil dan juga demo dari mahasiswa yang di bawah tajuk Indonesia Gelap ya. Jadi ini serial dari demo-demo yang sebelumnya ya, seolah-olah ini menjadi sebuah fakta bukti bahwa Indonesia berada pada satu posisi ya, Indonesia gelap dan seterusnya. Nah, kita tahu sekarang bahwa keberatan mahasiswa itu dan juga masyarakat sipil lainnya adalah kekhawatiran tentang kembalinya rezim ya, rezim TNI yang dalam fakta sejarah memang menghadirkan sebuah performa pemerintahan yang dianggap represif ya, otoriter dan selalu memiliki cara-cara yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Dan dalam satu pasar tertentu, maka rakyat dalam gelombang protes masyarakat dan juga sinergi dengan perlawanan-perlawanan politisi-politisi yang pada saat itu berhasil memenangkan proses tentang pemisahan antara dui fungsi ABRI ya, seperti itu kira-kira. Nah, kita melihat bagaimana respon ini terkait dengan beberapa poin-poin. Bukan partai politik sebenarnya tidak memiliki kompetensi terkait dengan pemahaman prinsip terkait dengan beberapa perubahan-perubahan itu. Tetapi yang ingin dihadirkan di sini adalah bagaimana kita tidak mengabaikan apa yang disebut dengan perjuangan-perjuangan yang sifatnya ada ruang-ruang atau koridor-koridor yang bisa diisi oleh perjuangan adik-adik kita mahasiswa yang tentu kita berharap bahwa mereka juga mendapatkan aksentuasi penguatan pembelajaran berdemokrasi yang tentu tidak diintervensi atau tidak sedang berada dalam sebuah alat ya game politik yang behind atau bersembunyi di balik demo-demo murni mahasiswa ya seperti itu. Nah, jadi kita tahu bahwa apa yang saya sampaikan di awal itu tidak ada kaitannya dengan persoalan kurikulum ya. Selama kita menjadi seorang mahasiswa tidak pernah terbersit pun sekalipun ada seorang dosen yang mengajarkan kepada mahasiswanya untuk bahwa kalau dalam berdemo maka sisipkanlah persenjataan seperti batu dan seperti bom-bom molotov itu yang kemudian dalam aksi kemarin membakar ya barisan ya orang tua kita sendiri, saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk mengamankan negara. Nah, saya kira bukan itu yang sedang kita ingin promosikan dalam ruang-ruang media sosial kita. Sebenarnya kita tahu bahwa kita ini sudah dianugerahkan dengan era disruptif, era di mana batas-batas penyuaraan kita itu sudah tersingkirkan, artinya suara kita itu mudah untuk didengarkan oleh siapapun, ya termasuk oleh kalangan istana, ya siapapun seantero dunia ini akan memiliki ruang bersama yang bisa saja menjadi suatu kumpulan yang sangat besar, kumpulan suara yang sangat represif ya, yang menekan bahkan
bisa menjatuhkan trust pemerintah. Ya, nah inilah yang sebenarnya menjadi sebuah ruang perlawanan. Ketika kita bicara tentang penolakan rancangan undang-undang ya, sehingga sampai pada penetapan undang-undang itu, kita melihat sebenarnya kan kita punya mekanisme yang masih banyak ya. Paling tidak ketika rancangan undang-undang ini dibahas, kan ada partisipasi opini publik, dan tentu kita berharap pada mayoritas anggota DPR di Senayan ya, yang jumlahnya kurang lebih 580 anggota DPR, yang mayoritas di situ adalah perwakilan-perwakilan dari elit-elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memang selama ini punya concern terhadap persoalan-persoalan itu. Nah, kalau mereka saja kemudian fine-fine saja, ya tentu kita melihat bahwa ini adalah satu gejala yang konstruktif untuk membangun sebuah tesis atau kesimpulan bahwa rancangan undang-undang dan undang-undang yang disahkan ini, TNI terkait dengan persoalan TNI, itu menurut saya ya tidak ada yang mengkhawatirkan ya. Kalaupun ada yang mengkhawatirkan, ini kemudian dilakukan upaya untuk banding ya, dan tentu kita sulat mekanisme atau koridor hukum yang disediakan. Nah, kita senang bahwa ada mahasiswa dari beberapa adik-adik mahasiswa di UI yang kemudian melakukan uji material ya, gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Ini kan yang kita harapkan ya, artinya inilah prosesnya, inilah porsinya ya, stylenya mahasiswa. Jadi pertarungannya adalah pertarungan intelektual, bukan pertarungan anarkis, bukan pertarungan dengan alat diplomasi batu dan bom molotov. Ya, ini terus tentu sudah kita baca sebagai sebuah demo yang anarkis, demo yang bukan gaya khas mahasiswa. Jadi martabat mahasiswa ini kita mesti lindungi juga, kita selamatkan. Jangan sampai disisipi oleh mereka-mereka yang punya kepentingan-kepentingan di tengah-tengah upaya pemerintah, upaya negara ini memberantas korupsi yang luar biasa amit-amit ya, gitu yang cabang bayi. Artinya kegeraman kita terhadap perampok yang sesungguhnya dalam sebuah kalau mau dikatakan kita setuju dengan Indonesia gelap, itu Indonesia darurat, ya darurat korupsi. Koruptor itu yang sebenarnya harus disatukan. Si isu yang saya ingin mau kedepankan juga ini bagaimana invite ya, undangan terkait dengan bagaimana masyarakat publik, siapapun termasuk mahasiswa, menghadirkan diskursus, percakapan-percakapan yang kritis. Ya, kita tidak bisa kerjakan sendiri. Kita tidak bisa kerjakan secara berkelompok-berkelompok, tapi keseluruhan, massa. Nah, karena itu pendidikan-pendidikan dalam ruang publik itu, dalam ruang diskursus atau percakapan publik itu harus terus-menerus dikampanyekan. Agar supaya apa? Menjadi satu kekuatan yang besar. Nah, ini sepanjang sejarah, suara-suara publik dalam media sosial itu adalah satu kekuatan pilar yang tidak bisa diredam ya, dan mampu untuk mengubah sebuah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, bahkan mampu membatalkan ya. Jadi ada semacam parlemen media sosial ya. Ini yang perlu kita kampanyekan bersama. Jangan sampai parlemen jalanan saja atau parlemen Senayan ya. Jadi kita punya ruang-ruang parlemen Senayan, parlemen jalanan, dan ada parlemen ruang media sosial. Nah, saya secara pribadi hadir dalam rangka mengendorse ruang-ruang diskursus ini untuk mari kita bertarung ya, mari kita fight ya dengan persoalan gagasan-gagasan yang tentu sepanjang sejarah merupakan sebuah pendekatan utama dalam konteks bagaimana membangun sebuah peradaban yang sangat demokratis, yang tentu jauh dari tindakan-tindakan yang membahayakan kehidupan keamanan negara, yang merupakan keamanan kita, yang juga pada akhirnya berujung pada kesejahteraan kita ya. Ini yang menjadi sebuah konsensus kepublikan kita yang harus kita kedepankan, yaitu bagaimana menghadirkan ruang publik percakapan-percakapan yang betul-betul berbobot, bermutu, ya jauh dari suatu pendekatan emosi yang tak terkendali ya. Jadi emosi yang terkendali itu biasanya muncul dalam pilihan-pilihan kata, diksi yang menurut saya bukan hanya dalam konteks kesantunan tetapi padat ya, padat makna di dalamnya. Nah, ini yang kemudian kita ingin hadirkan. Komentar-komentar teman-teman terkait suatu isu tertentu itu akan menunjukkan ya tingkat capaian-capaian level pertumbuhan ruang publik kita. Ini yang kita endorse, ini yang kita dorong supaya kita semua memiliki ruang publik diskursus kebijakan
yang betul-betul ya berbasis pada daya kritis ya, daya gugat, daya gedor yang argumentatif, yang punya basis data dan informasi yang bisa kita kedepankan. Jadi bukan memilih pilihan-pilihan misalkan menyerang rumah dinas jenderal dan sebagainya. Ini kan menurut saya kita sedang membahayakan masa depan anak-anak kita, adik-adik kita, yang semuanya. Saya yakin ya perjuangan demonstrasi mahasiswa itu merupakan sebuah bagian yang sudah kita akui dan terima ya dalam konteks batasan-batasan tertentu. Jadi ya bravo buat adik-adik mahasiswa, teruskan, tetapi sekali lagi ya publik tentu tidak cocok dengan pendekatan-pendekatan lempar batu, ya pendekatan-pendekatan melemparkan bom dan sebagainya, karena itu akan mencederai diri sendiri, bangsa sendiri, orang tua kita sendiri, saudara kita sendiri yang berprofesi sebagai seorang ini, yang TNI, yang menjaga kita juga begitu loh, menjaga keamanan. Jadi jangan kita sendiri lumpuhkan itu. Saya kira ini catatan bukan partai politik hari ini, bagaimana penguatan ruang publik, diskursus deliberatif yang menghadirkan para pemikir-pemikir yang mampu mengkritisi berbagai macam kebijakan berbasis pada suatu panggilan untuk menghadirkan kebenaran ya, kebaikan bagi kemaslahatan bangsa dan negara, bukan partai politik.